Bersosial tuh perlu sih. Perlu. Ya kayak gini-gini sebenarnya jadi model nongkrong baru nih ya. Iya, bener. Iya, benar. Selamat sore, selamat pagi buat teman-teman yang nonton di channel Pop Up. Sekarang kita balik lagi hari ini. Sekarang kita nyambung lagi. Hari ini kita punya teman-teman yang luar biasa. Artis-artis ibu kota paling teladan. Ya. Ada siapa aja nih Mas Bim? Langsung didorong. Ada siapa aja? Ada Mas Oldi, Older Plus, Koma Indo, Abel Octovan, Toys Designer, sama Stereo Flow, Adi Stereo Flow. Gaul lagi. Baru ulang tahun tuh. Wah iya, selamat ulang tahun nih Kang Adi. Kang Adi, happy birthday ya. Waduh, makin ganteng aja. Kirim kali minumannya. Iya, kirim. Bim, tolong Bim. From home. Oke guys, jadi hari ini kita pengen ngobrol sebenarnya. Kalau dari Pop Up tuh pertama kali kita mau terima kasih banyak banget udah mau ikutan apa ya kita bilangnya ya campaign kita lah, dimana kita mau coba sebisa mungkin ngejalin semua teman-teman yang bisa berkarya, bisa punya kontribusi apa buat teman-teman yang lain supaya industrinya masih tetap jalan gitu. Karena kayak kita tahu bersama nih COVID nih lumayan nyebelin sih, dan menurut kita lumayan realita ya Bima ya. Dampaknya luas banget. Ya, dampaknya luas banget gitu. Nah, dalam era pandemik ini kan sebisa mungkin jangan sampai ada teman-teman atau partners atau support system kita yang goyah lah, yang patah, yang berhenti, yang akhirnya jadi nggak bisa bergerak lagi gitu. Kalau bisa jangan sampai. Gimana caranya kita bisa satu sama lain saling support lah, memperkuat satu sama lain sebenarnya gitu. Nah, salah satu yang campaign kita lakukan ini kan sebenarnya ngajak teman-teman buat nantinya melelang karyanya ya Bima ya. Jual dan melelang ya. Dijual di Pop Up Media, terus kemudian sebagian akan disumbangkan kepada para pejuang COVID di luar sana lah. Yang masih membutuhkan. Ya. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Akang-akang ganteng selama COVID ini di rumah gimana? Udah gila atau belum? Udah bosan atau belum? udah mulai ngebokep mulu apa gimana? Coba mungkin bisa mulai dari Kang Abel nih yang paling masuk belakangan nih. Anak nakal. Anak paling baik lah. Kang Abel gimana kalau ya kondisi kayak gini benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain nih, dalam artian yang berkarya benar-benar lagi explore ide aja sih. Nggak bisa, gua nggak bisa produksi apa-apa gitu. Tukang resin mudik kabur dari Jakarta, terus tempat 3D print juga nggak bisa maksimal. Jadi ya untuk saat ini gue explore ide aja sih, sama nyelesain kerjaan-kerjaan yang lagi jalan di Cina. Gitu aja. Oh, tinggal yang ongoing aja berarti ya, Bang ya? Iya, palingan. Terus tapi itu gimana tadi? Gue cukup prihatin tuh denger cerita lo, orang-orang 3D, orang-orang printing di belakang, orang-orang apa namanya, tukang-tukangnya nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja tutup atau gimana tuh, Bel? Kalau yang orang resin, dia sengaja dicabut dari Jakarta, dia nggak mau, karena kan dari kampung istrinya khawatir kan. Ya gue sih nggak bisa ngalangin juga kan. Akhirnya dia bilang, Mas, saya nggak bisa ngerjain apa-apa nih, bilang gitu, saya mesti pulang ke kampung, bilang gitu. Oh ya udah. Gitu. Terus kalau misalnya yang 3D, karena berhubungan sama pegawai, yang running kan pegawainya temen gue tuh, jadi ya mereka nggak bisa ngasih izin juga ke pegawainya, karena kan ada resiko dan yang besar kan untuk jalan dan lain-lain kan. Berhenti dan tuh. Ini, iya. Aduh, tegang. Sampai kapan Pak? Udah ada omong-omongan? Katanya sih start Senin depan sih mungkin mudah-mudahan sih udah bisa aktif lagi sih. Yang 3D print ya. Oke. Jadi sementara cuma gambar-gambar aja ya di rumah. Iya. Kalau secara keseharian nggak banyak berubah karena emang pada dasarnya kan kerja di rumah ya. Oh. Cuman lagi bosan kan, kayak pengen ke rumah Oli, kayak pengen nge-mall kayak apa itu ya nggak bisanya yang bikin
kesulitannya di situ. Terus kalau untuk project-project hampir semua ke pending atau di cancel gitu, dan klien pun hampir nggak ada yang ngajak kerjasama. Jadi untuk waktu ya nafas bikin kanvas lagi, bikin musik. Oh gitu. Oh mantap banget. Gaul. Dirilis di mana musik lo, Kang? Hah? Taruh di mana musiknya? Ya, Spotify. Ya gitu, jadi persiapan aja buat misalnya kayak nyetok karya aja dulu. Iya benar. Tapi masih aktif lah ya di rumah ya, jangan bengong-bengong doang ya. Bisa gila tuh, bisa gila sih kalau bengong-bengong doang. Iya. Lu udah mulai kan, Dek? Apa? Udah mulai gila. Udah nih. Apalagi chatting sama lo tiap hari, makin jadi sih Bel, makin cepet. Makin cepet. Karena Bim, temen lu Bim. Temen lu getrek. Kurang juga. Habis angkat jemuran gue. Lagi sibuk apa bang? Lagi sibuk apa bang? Sekarang di rumah? Apa yang terkendala di rumah bang? Ya kurang lebih juga emang basicnya kan gue juga di rumah aja ya kerjanya gitu. Yang biasa gue bisa ngelakuin kerjaan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ya rada ini aja sih, rada keganggu aja karena anak gue kan juga jadi di rumah tuh. Terus tapi kebetulan juga emang ya si project-project ini juga emang pada di postpone, nggak tahu cancel, ya pokoknya semua projectnya ini aja sih, cancel aja semuanya gitu. Cuman ya kesibukan di rumah jadinya ya gue main sama anak sih, karena istri gue work from home kan, si Windy kerja dari rumah, jadi 9 to 5 mostly Nadi lebih sering sama gue gitu. Ya ngajak main Nadi aja sih, kadang gue ajak dia gambar, kadang ya lebih ke main sama bocah aja sih sebenarnya gitu. Ya positifnya itu sih, Jadi lebih dekat ya sama anak-anak, sama keluarga. asli. Tadi Bosen. biasa keluyuran mulu ya gak? Iya. Terus si itu belum berbalik belum? Si Koma. Nah ini baru join. Mau main ke rumah Adi juga nggak boleh gue. Main sama Adi nggak boleh. Nggak boleh bang. Tinggal di mana sih? Sektor 9 Bang. 9. Lo di Bintaro juga di? Kang Adi. BSD. Oh BSD. Mantap. Ya sama kayak semua sih ya, cuman gue lagi banyak berdamai aja sama keadaan ini. Terus gimana caranya, apa yang bisa gue lakuin sih buat teman-teman di luar sana, kayak gue coba ngebagi positive message lah lewat beberapa karya yang gue upload di Instagram gitu. Ya kayak kita harus tetap connect, karena sebenarnya selain virus COVID ini yang paling bahaya juga dari kesehatan psikis juga sih. Gitu. Kayak imun tuh bakal bisa turun. Gue juga kayak banyak ngobrol sama Ode, kayak ya udah tuh emang harus kayak sedahan mungkin keluar gitu. Terus ya mungkin gue nggak bisa berjuang kayak teman-teman di luar sana, tapi paling nggak kita bisa ngebangun si positive vibes lah dengan apa yang kita bisa gitu. Kita coba ngebangun itu sih kayak gitu. Mantap banget. Keren banget. Gagah banget. Jempol aja nih Kang Keong. Tapi ada dari kalian tuh ada kiat-kiat sendiri nggak sih untuk ya tadi kan untuk menyebarkan pesan baik, untuk tetap berproduktif, mengejar karya. Ada kiat untuk tetap produktif dari sisi masing-masing nggak? Entah mengkonsumsi apa, harus ngapain? Ya, kalau gue pribadi sih justru ini momen yang gimana ya, dengan kondisi kita mesti stay di rumah,
justru di sini gue manfaatin semaksimal mungkin untuk explore idea sih, supaya nggak mati kutu lah di rumah juga, daripada bengong kayak gitu kan. Paling explore idea aja sih, sama apa ya berusaha membantu lah kondisi-kondisi orang yang mesti tetap keluar gitu. Kebetulan gue sama Bini juga masih suka muter sih, kayak sedikit berbagilah untuk si ada ojek, ada taksi kayak gitu. Itu kan mereka kasihan banget tuh, mereka harus tetap kerja kondisinya kayak gitu. Ya jadi waktunya paling ke situ aja sih. Taksi sih tegangnya, kesiannya taksi ya Pak ya. Yang bawa penumpang tuh kesian semua tuh. Yang bawa penumpang kesian banget. Asli itu dia. Sekarang kan udah nggak bisa bawa penumpang juga. Lebih ngeri lagi kan si Gojek. Iya, Gojek. Gojek udah bisa kan? Mereka kasihan banget. Udah bisa ya? Udah bisa kalau ojek sih. Cuman ada syarat dan ketentuan gitu. Tapi kalau masker ojek, gitu ya. Iya, si ojek udah bisa ngangkut penumpang sekarang. Karena ya kalau dia cuma ngantin antar makanan gitu-gitu, wah gila sih. Maksudnya ya kita ngerasain lah semuanya, kayak sebagian kayak Oldie, ya kayak juga pekerja lepas juga kan. Maksudnya gue juga ngerasain yang yang tadinya di depan mata udah ada kerjaan, udah ada klien, terus pada akhirnya cancel tuh. Ya emang udah masanya untuk sebagian orang ini survival mode sih. Udah harus putar otak maksudnya dengan apa yang bisa kita lakuin sekarang. Iya, kalau misalkan mau ngomongin ala Unity ya sekarang waktunya sih menurut gue. Kalau lo yang punya kelebihan uang atau apa, lo bantu teman-teman lo yang kurang gitu. Dengan ya itu sport, misalkan dia jualan apa, ya lo sport gitu kalau lo punya lebih gitu sih. Jadi kalau selama ini emang jadi lebih ke ya benar kayak muter-muter otak juga, dan lebih ke kan selama ini bikin karya atau kerja itu buat diri kita gitu ya, dan saat ini lebih ke gue jadi lebih mikirin sekitar banget gitu, mereka di sekitaran ya orang-orang di sekitar tuh bisa survive nggak gitu, jadi mikirin itu banget dan gimana caranya gitu buat bantu. Tapi ngelihat teman-teman juga banyak yang inisiatif jadi untungnya sih, jadi lebih ke bukan saatnya untuk egois sih. Biasanya kan bikin karya niat buat dijual atau making money gitu ya. Sekarang lebih ke gimana nih si making money ini bikin karya bisa membantu gitu. Seenggaknya buat supaya si COVID ini lebih cepat hilang aja sih gitu. Ya, maksudnya emang kalau ya kayak tadi perbincangan sama Miko, Mas Ones sama Mas Aram juga, yang paling deket yang bisa dilakuin oleh para seniman dan artisan ya berkarya untuk menyebarkan pesan baik. Itu sih gue setuju sama Mas Kenly juga udah lakukan kan. Dan Mas Abel sendiri juga langsung ya sebisa mungkin langsung membantu. Gue penasaran untuk melanjutkan nih, kalian ada spesifik aksi yang berhubungan sama karya kalian juga kah? Kalau gue pribadi, kemarin sih kebetulan ya sebenarnya gue udah kepikiran untuk melelang sebuah karya gitu dari jauh sebelum Ipang ngontek dan Never to Levis ngontek gitu. Tapi kebetulan momennya pas aja gitu. Satu kemarin Never to Levis ngajakin lelang si karya di sepatu itu, terus Ipang juga ngajakin lelang gitu. Wah ya udah kebetulan banget gitu. Gue emang ada satu karya yang pengen gue bikin untuk itu. Udah gue bikin dan pengen gue lelang untuk itu gitu. So far yang gue lakukan sejauh ini masih muter otak sih gitu. Satu di sini kan kayak tadi yang lain bilang juga gitu, bukan waktunya egois, bisa saling berbagi. Kalau bisa saling berbagi gitu kan,
Cuma di satu sisi juga dengan keadaan kayak gini, gue juga merasakan impact-nya secara langsung gitu. Di satu sisi lu harus mikirin orang lain, cuma di satu sisi lu juga harus mikirin dapur ngebul gitu. Kayak ya saling support itu sih yang ya sampai sekarang pun juga gue masih nyiasatin, masih nyesuaiin gitu ya, gimana ya gitu baiknya gitu. Ini gue mau nanya dikit, maksudnya apa namanya? Kira-kira kan banyak juga teman-teman. Ini yang gue senang ada dari tadi respon-responnya adalah gimana caranya walaupun kita bilangnya teman-teman ini artisan gitu lah ya, suka apa namanya keahliannya gambar atau sketch atau sebagainya gitu. Tapi apa namanya tetap bisa terus berkarya, terus apa namanya nggak berhenti gitu. Nah, gue pengen nanya kalau gimana sih caranya tips and trick atau tips and trick supaya tetap bisa menginspirasi teman-teman yang suka gambar juga nih di rumahan gitu. Untuk bukan cuma gambar doang, tapi gimana caranya apa yang lo lakukan bisa ngasih kebaikan buat yang lain sih. Dari tadi gue ngeliatnya angle gitu terus kan, ya saatnya bersatu, saatnya apa yang kita bisa lakukan sebagai tukang gambar, nggak cuma jual barangnya, tapi sebagian bisa lokasi gitu. Lo bisa ada tips and trick sih kira-kira yang bisa disampaikan ke orang di luaran sana gitu. Tips and trick. Iya, apaan ya? Sebenarnya sulit juga untuk seni itu kan bukan kebutuhan pokok juga ya, bukan karir gitu. Jadi kayak muter otaknya di situ, karena gue sendiri misalnya udah nggak pengen kebeli pernik apapun, lebih ke gimana nih finansial bisa bertahan berapa bulan atau segala macam gitu. Betul. Pasti orang juga mikirnya ke situ, dan makanan dulu yang sama. Nah, gimana sih untuk yang harus dipikirin nih, mungkin ya gimana si seni ini bisa membantu apa ya, orang secara mungkin enggak secara bentuk atau mungkin secara mental, enggaknya sekecil itu gitu. Bisa bentuk ya doodle atau karya yang inspiratif buat seniman yang lain juga kayak di rumah. Menurut itu juga cukup ngebantu orang untuk ngelewatin stres di rumah tuh ya. Jadi sekecil itu sih cukup itu contoh kecilnya gitu ya. Kalau untuk ya contoh-contoh step selanjutnya yang udah bisa ada koneksi untuk kolektor atau klien yang bisa untuk menjual karya terus dibagikan nanti ke masyarakat itu. Kalau lagi masa kayak gini tuh si kolektor masih nyari nggak sih barang-barang kalian? Masih ngubungin nggak? Apa nggak gitu? Adi itu. Ada gitu, ada masih, tapi mungkin enggak 100%, misalnya setengah dari kolektornya gitu. Berkurang lah ya. Berkurang. Tapi berarti selama ini kalau tadinya karya-karya gambar kalian bisa atau Abel mainan udah bisa dibeli orang gitu karena berarti kan ada penghasilan dari situ. Nah sekarang COVID ini kan berhenti kan? Itu berhenti apa tetap jalan tuh kayak gitunya bisnis gitu-gituan? Masih bisa making money nggak? Slow. Tapi masuk terus. Tapi masih ada. Nah itu dia nih sebenarnya kita lagi kalau gue pribadi gue gue lagi petain ini lagi stop gini apa yang harus gue lakukan gitu. Gue kan sebagai artis ya, maksudnya gue banyak dapet kan emang dari berkesenian gue. Nah ini yang serunya nih ketika udah doing apa yang biasa lo lakukan, terus lo coba ngebangun si positif vibes ini, itu tiba-tiba DM masuk ke gue, ada orang Dubai, orang Abu Dhabi, dia minta bikinin desain. Nah, gue nggak tahu tuh di Abu Dhabi itu
si COVID nih memang Ada apa udah enggak? turun. Iya, ada udah tuh. Atau maksudnya, Nen kita lah fase tahan. Mungkin dia di luar sana udah turun kali. Jadi kayak ya kayak gitu sih. Jadinya kayak oh ternyata bisa coba coba dari orang-orang di luar Indo nih yang mungkin pasca pandeminya udah mulai turun dan dia butuh untuk balik lagi kan perekonomiannya gitu. Gue lihatnya sih, oh ternyata kayak gini mungkin ya, mungkin dia lagi coba ngebangun ekonominya bangkit lagi, terus ya coba untuk jalan kayak gitu sih. Baru kemarin tuh gue pas ngeliat, seru juga ya gitu maksudnya. Nggak kayak di Indonesia. Lebih aman kali ya, rumah sakit aman, semua aman. Sama duitnya banyak, duitnya banyak masih bisa gini-gini kali. Kang Abel gimana Kang Abel? Mainan gimana, berhenti dong tuh? Yeah. Kalau dari gue pribadi sih berhenti, cuma ngelanjutin yang ongoing aja. Tapi kalau misalnya kalau gue lihat di luar ya, yang namanya transaksi di scene toys masih berlanjut sih, masih dagang lah, orang masih pada belanja juga gitu. Oh masih ya, nggak menurun? Kelihatannya sih enggak. Entah memang yang beli. Nah, MOT sendiri sekarang karena kita masih ketergantungan sama Cina ya, kita masih bikin mold dari sana kayak gitu-gitu. Untuk saat ini sih belum ada update dari Cina, karena Cina kemarin kan katanya baru aktif, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba 2 minggu lalu sempat bisa ada komunikasi sama mold maker di Cina, terus tiba-tiba sekarang hilang. Jadi kita benar-benar sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ada juga material yang harusnya udah datang, tapi ternyata nggak nongol-nongol juga, kayak gitu deh kondisinya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari segi transaksi masih jalan sih di luar ya. Masih jalan, masih bagus. Report yang lo terima masih bagus tuh. Bukan gua pemantauan gua aja. Gue lihat kalau misalnya orang luar transaksi di luar sih masih berjalan lancar lah. Kurang lebih sih sama gitu. Cuma ya gue ada apapun yang masuk dari temen, supporting dari temen, semua sih gue bersyukur banget sih gitu. Cuma kalau masalah kayak kolektor tadi, ya kolektor juga nahan kali. Berhenti juga ya. Masing-masing semua kayak personal nahan kali gitu, kayak lebih mikirin kayak ini kalau misalnya nanti, ya kan masalahnya kan sampai sekarang nggak tahu gitu ini sampai kapan gitu. Betul. Kan ya mungkin kolektor sekarang udah pada bangun bunker sendiri kali, lagi bangun itu kali gitu. Lagi jual bunker. Jual lukisan nih Auto. Lagi jualin lagi ya ini. Jualin lagi. Jual kartisnya. Ini mau bayar nggak? Dibalikin dong. Dibalikin. Gue penasaran ini juga sih, kalian dari as an artist melihat platform digital yang semua sekarang lagi pindah ke sana semua, gimana kalian menggunakan platform itu menjadi sarana komunikasi? Mungkin Mas Kenli yang udah mulai. Mas Kenli tuh ya ngepost terus tuh. Ya bingung bang mau ngapain. Gitu aja. Gitu doang ya. Enggak. Sebenarnya kayak udah 2. Iya, mau 3 bang, mau 3 lah ya. Mantap banget. Ya sebenarnya kayak ya emang kayak gue dari dulu selalu coba ngamatin follower kan, maksudnya kayak apa sih yang lagi ini. Terus ya gue ngerasain apa yang mereka rasakan sih gitu, kayak ketakutan, terus yang panik kayak gitu-gitu. Ya itu kayak ya satu emosi gitu semuanya sekarang. Kayak di dalam, maksudnya di dalam kita kesepian kita bareng-bareng gitu. Jadi kita nggak kesepian tapi kita nggak sendiri. Kesepian kita bareng-bareng. Nah sebenarnya sama-sama sepi ya. Iya, sama-sama sepi gitu. Sepi tapi kita sepinya bareng-bareng. Kita nggak sendirian gitu. Iya. Jadi kayak lebih kayak gue coba
ngerasain emosi yang ada di sekitar gue aja sih. Terus gimana caranya untuk kayak ngehandle si masalah yang ada di masalah yang ada di kita sebenarnya. Nah sebenarnya kalau gue lihat ya itu masalah-masalah psikis itu kayak ya bingung lah semuanya gue harus ngapain ya, misalnya bulan depan gue harus ngapain gitu kayak gitu. Nah itu tuh yang harus sebenarnya kita bangun untuk kasih optimis sih, kayak ini optimis gitu. Apa deh kita jatuh sekarang, nanti kita bangkit rame-rame kok, kayak gitu sih. Kalau coba ngebangun kayak gitu, kayak gitu. Soalnya kan kayak kita bangun donasi, terus di satu sisi, tapi sebenarnya kita juga harus support nih usaha teman-teman kita ini biar mereka tetap berjalan, tetap muter gitu. Betul. Kayak dapurnya. Kayak gue banyak ngobrol kemarin sama Max Cruz. Gue nanya, Pak Max gimana keadaan lo, keadaan Cruz gimana? Gue banyak ngobrol, gue coba tanya gitu. Maksudnya mungkin dengan kayak ngobrol kayak gitu kayak ada ide-ide baru untuk kayak kita ke depannya bisa ngapain gitu sih. Kalau gue ngelihat fenomenanya kayak harus tetap support juga biar ekonomi teman-teman bisa tetap jalan. Amin. Setuju sih. Setuju. Iya, soalnya gimana kalau bukan kita ya apa gitu. Kayak misalnya pop up bikin kayak gini, kayak banyak ngobrol, mungkin nanti bisa ide-ide baru buat kita jalanin. Amin. Gitu. Itu sih yang pengen diincer emang. Abang-abang ini nggak ketulungan. Guys, kalau yang lain gimana? Tapi sama kayak Kenly nggak? Maksudnya yang pertama yang gue mau tanya tadi, psikis tuh kena banget nggak sih? Baru pada di rumah mulu gini, sama kerjaan mulai nurun lah, sama mulai mikirin anjing berapa lama lagi nih, gitu-gitu tuh gimana tuh, Bar? Ya, sebenarnya ngefek banget, berasa banget dan kalau lu memang gila dari sononya, Bor. Enggak. Cuman gimana caranya? Kalau gue pribadi ya pura-pura santai aja. Karena kalau misalnya gue panik, santai bangke. Enggak. Lu gini deh. Kita kan kepala keluarga nih, ya kan? Gimana caranya kita nggak nunjukin ke istri? Kalau misalnya kita panik, istri ngeliat panik, kelar dong, ya kan? Beres benar. Setuju kan? Jadi pura santai aja, paling mah dagdikduk. Ya, benar. Sama sih, benar sih emang. Kalau masalah psikis udah pasti ya nggak mungkin lah, enggak lah, mentally, physically pasti berubah lah gitu. Cuman gue lebih kayak ya ini cobaan aja sih gitu, ntar pasti bisa mungkin segimananya lo maksudnya bangkit gitu ya. Gue yakin kedepannya dengan si era digital ini benar-benar merubah semua mindset orang-orang di seluruh dunia sih gitu. Gue sih yakinnya kayak gitu. Dipaksa masuk ya. Peradaban baru nih kita nih. Iya, peradaban baru asli beneran gitu. Setelah ini ya, bener peradaban baru. Iya kan, peradaban baru kan. Ini normal yang baru nih begini nih. Pusing. Kalau gue lebih ke ngejaga apa ya, psikis lo juga untuk karena gue di sini ada anak gue juga gitu di rumah. Sebisa mungkin lo kayak ya kalau misalnya kalau kayak gue kalau keluar gitu kayak benar-benar segitu striknya gitu, kayak takut banget gitu, kayak terlalu berlebihan lah bisa dibilang. Cuma kenapa gue begitu, karena gue di rumah ada bocah gitu. Gue nggak mau kayak bocah nih masih panjang lah gitu, masih kecil gitu. Gue nggak mau ada yang aneh-aneh aja gitu. Lebih ke ya mau nggak mau emang ya bener kata Abel tadi gitu.
Belaga cuek ya, harus belaga cuek ya. Nih, Santai. ya udah, kalau di depan bocah sih hahaha aja gitu kayak. Ya alhamdulillah ada bocah juga jadi bisa Kalau di kamar Gimana kalau gimana? lagi di kamar mandi sendiri tuh. Tai. apa? Kalau lagi di kamar mandi nangis sendiri. sambil ngaca lagi, ambil ngaca. Berat tuh Bang Ge. Showernya dinyalain ya kan. Anjing udah terlatih, anjing. Udah sih. Iya tuh siapa? Bel, mudah-mudahan istri nggak nonton ya, Bel. Anak yang nonton kan anak. Nah, guys, gue mau nanya lagi deh. Apa namanya? Kan kayak tadi, apa namanya, agak stres juga, psikis kena juga. Artinya mungkin bukan cuma bosen doang, tapi anjing pendapatan kepotong lumayan banyak nih. Nah, dengan era digital ini ada tips and trick baru nggak mempergunakan digital dengan baik dan benar supaya lu tetap bisa akhirnya bisa ngasih sesuatu dari situ gitu. Ada yang lagi ngelakuin nggak atau ada yang baru mau nggak? Atau ada yang udah pernah? Digital itu apa ya? Nah, maksudnya kan sekarang kan kayak gini kan. Iya. Lu yang enggak aja lu. Ya, kalau gue pribadi sih belum ada perubahan yang signifikan kayak gitu-gitu ya. Dalam artian gue juga ya menjalankan apa yang ya as usual aja, nggak ada perubahan yang itu sih. Belum ada manuver yang drastis. Untuk dari segi digital ya. Gue penasaran sama Kang Adi nih. Kang Adi gimana Kang? Kemarin kan lu nyuplai JSD dengan berbagai aset digital tuh, Kang. Nah itu jadi dari JSD-nya sendiri itu jadi apa planning baru lagi. Jadi dia bikin ya semuanya online, termasuk dari jual produk, jual merchandise, ada lelang dan segala macam lah. Jadi langsung ganti konsep aja gitu. Dan proyek-proyek yang berjalan pun planningnya ya geser semua, dalam artian ya berubah konsep. Kalau dari lo bermain di digital juga kan? Enggak terlalu. Musik kali digital ya. Musik digital. Kali Musik lo tuh, musik lo Bel. masih foto aja. kayak ya selama ini cuma bisa mantauin teman-teman aja, mereka ngelakuin apa, dan ya bisa ya kadang-kadang terinspirasi juga gitu, memberikan ketenangan juga gitu. Dan sejauh ini ya cuma bisa masih di tahap survive gitu, nggak produktif secara apa ya nggak produktif secara digital gitu. Karena nggak ya, banyak teman-teman yang udah ngelakuin gitu, dan cukup membantu. Biar rame Kang, daripada produktif melihatnya. Biar rame, biar pada produktif. Ada yang mulai kayak karyanya ditaruh di IG feed, terus kemudian ada yang nawar mau beli gitu-gitu. Ada nggak sih gitu-gitu guys? Kalau gue sih enggak ya. Kagak ada barang gue. Dapat barang. Enggak, maksudnya lagi nggak ada karya, jadi belum ada yang bisa dipost. Paling yang coming soon aja. Kalau Abel kan gitu, Bang. Sekali nge-post nih kan nge-post siang nih, malam kan sold out. Iya, ugal-ugalan. Ugal-ugalan tuh. Ugal-ugalan tuh. Terus pasti bayar warga tuh, bayar warga. Bayar warga lagi. Settingan. Ternyata gitu, Bel. Gengs, kalau bertanyanya langsung ke ini apa? Kan kita mau berjalan bersama nih.
kita mengadakan niat baik untuk menjual atau melelang karya kalian yang nantinya hasilnya itu akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya di medis saja, maksudnya kita berpikir orang-orang di ya tadi yang kayak disebutin Abel, supir-supir di jalan yang masih harus daily kerja harian tuh berat banget sih emang. Kalau ditanyanya kenapa kalian menerima tawaran untuk atau kenapa kalian mau ikut join? Kenapa harus mikir ini itu udah langsung sikat aja sih kalau gue. Kebetulan emang temen-temen juga gitu, terus bareng-bareng. Menurut gue pun dengan kita berkolaborasi kayak gini, dengan banyaknya orang yang ikut berpartisipasi, gaungnya akan lebih besar sih. Semoga bisa lebih besar juga gitu dapatnya. Ya aja sih Bang, gimana caranya bermanfaat aja sih buat orang lain. Setuju. Kita nggak bisa apa ya kita bisa ngelakuin itu gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngasih secara besar gitu, tapi paling nggak apa yang bisa kita lakukan itu bisa bermanfaat gitu. Dan ini emang artwork kita kan yang kita sodorin gitu. Dan masing-masing kita pasti udah punya hikmat nih gitu. Dan siapa tahu mungkin penikmatnya Kang Abel bisa ngelihat karyanya Kang Adi gitu. Akhirnya bisa beli kayak gitu. Jadi kayak cross audience juga di satu sisi. Gitu kayak ternyata di artworknya kayak yang lagi gue suka nih sekarang nih. Akhirnya bisa ngubungin Adi. Kan sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi kayak cross audience sih. Amin. Puas ya. Ganteng banget. Gue sih setuju aja sih, karena gini. Untuk saat ini, cuma ini yang bisa membuktikan kalau kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Cuma itu aja sih. Alhamdulillah. Karena selama ini kan mungkin kita selama ini ada jual karya, kita berkarya atau kolaborasi dengan siapa, tapi kan mungkin profitnya adalah kan buat kita sendiri atau buat keluarga. Cuma dengan kondisi seperti ini yang kita rasain benar-benar masif banget kondisinya, ya gue rasa saatnya kita untuk berbagi juga gitu. Amin. Kayak gitu aja sih. Amin. Tapi dulu kita gue sama Koma ya pernah bikin jual lelang karya kanvas bukan gempa ya. Iya, bareng Darbots, Eder, Kang Adi, sama gue ya. Nah itu tuh kita lelang lewat Gardu House waktu itu. Ya. Jadi kita lelang lewat Gardu House, duitnya kita salurin lewat CT gitu. Alhamdulillah sih ininya. Itu tuh responnya satu kolektor pengen 3 karya kayak gitu. Lumayan bagus sih ininya. Kayak gitu. Kayak culture-nya udah mulai kebentuk kayak gitu sih. Ininya. Orang udah mulai banyak gitu. Gimana Kang Adi? Kitanya sebagai senimannya juga ngerasa gue berguna juga ya ternyata gitu. Gak ngehe-ngehe amat gitu. Gak ngehe amat. Odek tongnya itu. Sopan ya Kang. Brengsek tapi sopan. Ya, tanggung jawab yang bisa disalurkan, yang bisa dibagikan tuh melewat karya sih emang yang paling deket ya. Iya. Iya benar. Iya. Nah, ini mungkin terakhir kali ya Mas Bima ya. Boleh. Apa namanya? Ada kiat-kiat nggak atau tips and trick atau semangat yang mau lo kasih ke orang-orang di luar sana untuk terus punya karya dan kalau bisa karyanya membantu orang lain gitu. Gak ngerti gue mesti ngomong apa asli. Karena kalau misalnya kayak kiat gitu kan lebih ke apa ya? Ya dari gue sih cuma itu dulu sih. Kayak yang pertama ya. Yang pertama banget kiatnya jaga kesehatan dulu deh. Itu dulu. Stay at home, bener-bener stay at home. Jangan
jangan gegayaan lah keluar gitu kalau memang nggak perlu banget atau nggak darurat gitu aja. Karena begitu lo kena atau gimana ya sama aja lo nggak bisa ngebantu orang juga kan akhirnya kan, malah justru perlu bantuan malah kayak gitu. Iya, betul. Bang Koma gimana Bang Koma? Bang Koma tuh sebenarnya udah ngasih kiat-kiat banget, itu ngasih contoh banget. Dari tadi ya, gaul sih emang. Ya. Ya maksudnya kalau gue ngeliatnya dari kemarin kayak dia, ya Kenly menurut gue salah satu yang emang sangat responsif gitu kalau ada isu-isu apa gitu, bikin grafik ini grafik itu gitu kayak. Yoi, setuju. Karena nggak langsung kan itu contoh ya gitu kayak. Iya. Ya itu. Nah ini sih di yang konsisten aja kita apa yang kita lakukan sama yang apa kita punya beberapa platform misalkan, ya udah lo harus konsisten gitu untuk ngepost karena pas ada banget yang ngikutin apa yang lo lakukan gitu. Kalau gue senang banget sih, maksudnya kayak misalkan ada orang yang akhirnya terinspirasi untuk ikut nyuarain juga gitu. Gue dari kemarin coba bikin parodi stay at home gitu-gitu kan. Sebenarnya gue nggak mau ngebikin serius, jadi kayak biar orang tuh menjerit, ternyata logo stasi bisa jadi kayak gini gitu. Misalkan lebih kayak gitu sih bermainnya. Jadi secara nggak langsung ya kayak orang yang mungkin ikutin kita atau apa, mereka ngikut juga apa yang kita lakukan. Kayak gitu, kayak sebagai pengingat, tapi pengingatnya makanya apa ya, lebih halus gitu. Kita nggak ngajak secara apa keras gitu, tapi di satu sisi mereka ngikut secara apa yang kita lakukan. Semoga bermanfaat terus ya. Amin. Iya. Amin. Sebenarnya untuk kayak ada mindset di rumah ini kita harus ngapain nih. Ya sebenarnya nggak harus ngapain, tapi cukup dengan ya aware dengan keadaan gitu, aware dengan kondisi masing-masing, dan misalnya ngelihat teman-teman pada gambar nih, apa gua harus gambar juga? Ya enggak juga gitu. Kemudian nonton film juga ya fine aja, tapi lebih ke gimana kita untuk ngelewatin hal si karantina ini gitu. Jadi untuk mengisi waktu sehari-hari itu gimana caranya, dan ya salah satunya itu dengan kita melakukan hal-hal yang kita suka gitu. Bagi gue sendiri ya pas lah salah satunya, bikin musik salah satunya gitu. Berjemur ya Kang. Gitu. Dan misalnya emang banyak dan nggak banyak juga yang biasa dengan diam di rumah gitu, ternyata dan kita bisa kasih contoh gitu, bisa gambar atau ada film ini yang rame gitu, sharing gitu aja. Sharing ya. Sharing positive vibes harus sih, perlu sih dalam kondisi kayak gini. Mas Bima gimana Mas Bima? Iya, gua lagi. Gantian lagi. Gimana Bim? Coba dong Bim, ceritain dong. Ya menyenangkannya ada gardu, ada pop up. Dua-duanya bisa jadi wadah untuk ngecorongin berita baik gitu. Mau kerja sama apapun. Ya menurut gua kayak gini dilakuin bareng-bareng, dengan duduk bareng sama kalian, zoom-an bareng lah. Dapat perspektif yang menurut gua ya kita, emang apa ya? Ya kayak di graffiti gitu, kita ngumpul karena kita doyan nongkrong, gak cuman karena doyan gambar ya. Ya dengan kayak gini kan kita yang nongkrong, tukeran perspektif, bikin baru apalagi. Betul. Emang harus terus produktif sih. Makanya menurut gua ya tadi Miko juga menurut gua insight-nya seru sih. Kegiatan digital tuh emang harus dilakukan sih sekarang. Karena emang kita pindah ke situ semuanya. Iya, seluruh dunia ya. Nggak tahu sampai kapan soalnya. Digital. Bisa jadi itu udah jadi New normal nih. Iya. Iya, new normal.